makanan, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan selalu dipenuhi, selalu kenyang. Disukacitakan ketika Tuhan hadir. Manusia begitu bersukacita, tetapi ketika ada dosa, terputus manusia, dipisahkan dari lingkungannya. Dia menjadi manusia yang lapar dan haus sampai hari ini. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih. Tuhan hadir untuk memberikan kepuasan kembali, mengembalikan manusia dan memuaskan dahaganya akan kebutuhan rohani. Saudaraku yang Tuhan kasih, Allah ingin kita kembali hanya mengenal kebenaran, bukan masalah baik dan jahat. Sebab tidak semua yang baik itu benar. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Kita berjumpa pada hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan kita, tadi porsi kita untuk memuji menyembah Tuhan, sekarang porsi Tuhan untuk memberkati kita. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu sehubungan dengan kami sering mengadakan kemah Zoom di kemah 4. Dan disebarkan kemana-mana. Lalu kemudian ada yang bertanya tentang sekali Yesus tetap Yesus. Rupanya ini bukan dari Pantekosta. Dia tanya, yakin Pak, sekali Yesus tetap Yesus. Kalau diberkati Yesus, kalau enggak gimana? Saya berkata, ya tetap tinggal dalam Tuhan. Penjabarannya tinggal dalam Tuhan kayak apa coba? Apa itu cuma slogan, sekali Yesus tetap Yesus? Saya pikirkan itu. Dan saya janji sama orang itu, ikuti live streaming pagi ini. Saya akan jawab pagi ini, haleluya. Ya. Saya memberikan judul, memahami pentingnya tinggal di dalam Tuhan. Baik saudaraku yang Tuhan kasih, saudara harus buka Alkitab, sudah saya siapkan sebetulnya di situ saudara ya. Firman-Nya saya ambil di dalam surat Filipi 4 ayat 12 sampai 13, berbunyi demikian. Saudara sudah baca, buka Alkitab? Kalau tidak, puji Tuhan, sudah ditayangkan. Paulus berkata demikian, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Ini saja dulu. Bapak Ibu bisa melihat ayat tadi. Paulus berkata, aku tahu apa itu namanya kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ini penting saudaraku. Paulus bukan lagi asal ngomong. Ya, kalau kita mau belajar ya dalam bahasa aslinya itu lebih jelas saudara. Memang penulisan dalam terjemahan bahasa Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani, tetapi bahasa Yunani yang dipakai sehari-hari ini berbeda dengan bahasa Yunani dalam penulisan Alkitab, saudara. Ya. Bahasanya terus berkembang kayak Indonesia. Nah kita lihat saudaraku yang Tuhan kasihi, kalimat aku tahu dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata eido, E-I-D-O, eido. Yang mengandung arti 3 hal, saudaraku. Aku tahu, eido artinya 1 melihat, 2 mengalami, 3 paham betul bagaimana rasanya. Jadi Paulus sedang berbicara begini, saudaraku. Aku melihat bagaimana itu kelimpahan. Aku mengalami apa itu yang namanya kelimpahan. Dan aku merasakan apa itu yang namanya kelimpahan. Paulus juga sedang berbicara, aku tahu apa yang namanya kekurangan, melihat. Aku mengalami apa yang namanya itu kekurangan. Aku paham betul rasanya kekurangan. Jadi Paulus ini lagi ngomong bukan lagi jargoni, ngajar tapi nggak ngelakoni. Enggak. Makanya kata aku tahu itu ditulis dengan eido. Ya. Jadi sekali lagi kata eido itu melihat, mengalami, paham betul bagaimana rasanya. Paulus juga berbicara,
Aku melihat itu yang namanya kekenyangan. Aku mengalami apa yang namanya kekenyangan. Dan aku tahu juga paham betul rasanya orang kenyang gimana. Sebaliknya Paulus juga sedang berkata, aku juga melihat itu yang namanya kelaparan. Aku juga mengalami apa yang namanya pengalaman kelaparan. Makanya aku juga paham betul bagaimana rasanya orang kelaparan. Makanya Paulus berkata, aku tahu. Puji Tuhan. Nah, di dalam hidup ini, saudara, kita diperhadapkan dengan dua realita hidup. Atau dua sisi realita kehidupan. Nah, saya memakai istilah ini. Yang pertama adalah menikmati nikmat dan manisnya seperti kembang gula. Berbicara berkat. Tetapi jangan lupa saudaraku, realita kehidupan yang kedua adalah mengalami pil pahit. Ini gak bisa dipisahkan dari hidup kita. Siapa di antara saudara yang gak pernah susah? Gak pernah ada masalah? Tolong angkat tangan. Orang sekaya apapun ada masalah. Meskipun kasusnya berbeda. Jadi pertama menikmati nikmat manisnya kembang gula, kedua menelan pil pahit. Saudaraku yang Tuhan kasih, dua realita ini tidak dapat dihindari. Dan bagaimana dengan pengikut Yesus? Saudara pengikut Yesus, kalau saudara kita mau jujur lihat di Alkitab, sebetulnya tidak ada janji dari Tuhan bagi yang mengikutnya untuk hal-hal yang kelihatannya manis. Tidak ada loh. Tuhan gak pernah janji kamu percaya aku, kamu jadi kaya. Gak akan sakit, gak akan ada masalah. Udah ditulis loh. Coba lihat ayatnya panggilannya saudaraku. Matius 16:24 dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, lihat, setiap orang. Kita kan diajar Tuhan, Bapak Gembala, jadi pengikut Yesus yang sejati. Lihat-lihat yang kata Tuhan. Yang mau mengikut aku, satu, ia harus menyangkal dirinya. Ini menderita loh saudaraku. Menyangkal diri ini bukan berkat loh. Ini penderitaan. Ya, ini juga dipertanyakan menyangkal diri itu yang bagaimana. Nanti kapan-kapan dibahas di dalam juga. Kedua memikul salib. Di mana ada pikul salib senang? Salib orang beda-beda. Tapi ini penderitaan. Baru kemudian mengikut aku. Ini pun berbicara, kalau dalam dua konteks di atas tadi, gak ada yang enak. Tetapi ketika kita menjalani ini dengan tetap mengikut Tuhan, tetap Kristianos, Bapak Gembala bilang, maka di balik ini ada hal-hal yang tidak disebut, realita hidup, berkat mujizat itu nyata saudara. Amin. Pertolongan Tuhan itu nyata. Tapi Tuhan lihat realita yang mau ngikut Tuhannya seperti ini. Kalau bisa menanggung ini, di balik itu ada berkat. Nah itu betul saudara. Ya. Mari kita lanjut saudara. Nah sekarang bagaimana Paulus dapat menghadapi dua sisi realita kehidupannya. Dengan berkata sekali Yesus tetap Yesus, dia tetap kuat. Rahasianya di ayat yang ke-13, Filipi 4 ayat 13, lihat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam bukan dirinya loh saudaraku. Yang memberi kekuatan kepadaku. Nah ayat ini Paulus lagi ngomong apa? Catatan selanjutnya. Paulus sedang berbicara kepada kita bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menanggung segala perkara jika Paulus tidak memposisikan dirinya di dalam Kristus Yesus. Nggak mungkin. Penderitaan apapun yang terjadi, orang nggak mungkin bisa tanggung saudaraku kalau tidak dia di dalam Tuhan. Sebab yang memberi kekuatan kata Paulus bukan dirinya. Tapi Yesus. Itu ayat itu bicara begitu. Paham ya saudaraku? Sebab apa? Dalam kenyataannya, orang dapat siap pada kondisi kelimpahan tapi tidak siap dengan kondisi kekurangan. Dalam kenyataannya siap dengan kekenyangan tapi tidak siap dengan kelaparan. Jujur saudaraku. Betul? Gak ada orang bisa kuat dari dirinya sendiri. Tapi Paulus bisa, kenapa? Dia memposisikan di dalam kehidupannya.
di dalam Yesus. Nah, kalau orang hanya sanggup hidup dalam kelimpahan, tapi jatuh nggak sanggup dalam hidup yang kekurangan, maka indikasinya adalah orang ini sebetulnya tidak tinggal di dalam Tuhan. Karena hanya sanggup ketika baik-baik saja, sanggup ketika diberkati, tapi tidak ketika berlawanan. Nggak usah jadi orang Kristen, saudaraku. Orang dunia juga bisa. Tetapi kita harus bisa kuat dalam dua sisi hidup ini. Lanjut, saudaraku. Saya kasih contoh adalah Ayub. Lagi-lagi Ayub. Tokoh yang luar biasa yang sangat saya kagumi. Lihat, waktu dia ngomong sama istrinya, di dalam penderitaan begini istrinya berkata. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Wah, menderita, sudah tahu ya penderitanya Ayub. Dari jutawan dalam waktu singkat diizinkan Tuhan jadi kerewan. Dari sehat jadi sakit-sakitan. Istrinya ngomong begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Maaf, saudaraku, ini umumnya orang. Aslinya kita tuh begitu. Di luar Tuhan. Aslinya kita tuh kayak gitu. Gak sanggup. Tapi lihat Ayub. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Lihat, sisi yang satu dari dua sisi kehidupan. Tetapi tidak mau menerima apa yang buruk. Lihat, sisi yang satunya. Apa kata Tuhan? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ayub. Lanjut, saudara. Nah, untuk cakap menanggung dua sisi realia kehidupan ini, tidak lain dan tidak bukan. Kita harus bisa. Harus tinggal di dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat referensi yang lain. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara, kita aslinya nggak bisa menghasilkan apa-apa. Kayak ranting nggak mungkin bisa berbuah kalau pisah dari pokoknya. Jadi inilah saudaraku, tinggal di dalam Tuhan memiliki kekuatannya luar biasa. Kita dimampukan, kayak Rasul Paulus ngomong. Dalam segala perkara dapat kutanggung, bukan karena kuatku, tapi di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi seperti ranting yang nggak mungkin bisa berbuah sendiri kalau nggak tinggal di dalam pokoknya. Berbicara Yesus, demikian juga kita nggak akan sanggup. Tidak akan sanggup, saudara. Nah, kalimat segala perkara dapat kutanggung, artinya kita dapat menghadapi semuanya itu dalam dua sisi hidup tadi. Karena kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Maka dari itu, jangan tutup telinga untuk dengar firman Tuhan. Penting ini, saudara. Buka gadget boleh, tapi ayat firman Tuhan. Jangan WA-an. Dengar firman Tuhan. Jangan bosan dengan firman Tuhan yang mengajar kita. Kalau pendeta ini khotbahnya mesti nggak enak. Cari pendeta yang enak. Saudara bukan anak Tuhan itu namanya. Dengar firman Tuhan. Baik tidak baik, dengar. Jangan lari dari firman Tuhan. Kenapa, saudara? Jika kita menjauh, apalagi menolak firman Tuhan, itu sama saja dengan kita kehilangan kekuatan yang dapat menanggung segala perkara itu. Maka sekali Yesus tetap Yesus, itu cuma slogan dan omong kosong. Buat orang yang kayak gini, saudara. Yohanes 15 ayat 5b dikatakan begini. Sebab di luar aku, kamu
tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara tahu? Tidak ada kekuatan manapun yang sanggup menanggung segala penderitaan apapun jikalau dia di luar Tuhan. Untuk itu, saudara mesti kejar itu terus, saudara. Seperti saudara mengejar harta. Kejar. Sebab itu yang akan menentukan saudara sampai garis akhir didapati oleh Tuhan. Kita menjadi gereja yang nanti disempurnakan Tuhan, lalu disingkirkan. Lanjut saudara. Rasul Paulus sanggup menghadapi segala perkara dalam dua realita kehidupannya karena ia tinggal di dalam Tuhan, saudara. Ya. Itulah sebabnya ia dapat berkata, I know, aku tahu. Kadang-kadang orang cuma tahu, tapi nggak ngerti sebetulnya. Baca Alkitab, benar, bagus. Tapi kalau berhenti di situ, cuma tahu toh, tapi nggak ngerti mendalami. Paulus berkata, aku tahu kenapa? Dia melihat, dia merasakan, dia ngerti bagaimana rasanya itu. Baca Alkitab, bagus. Tapi renungkan, resapi, lalu dihidupi. Gak amin-amin, iya, cengli masuk akal, titik. Tapi gak pernah dihidupi. Tahu dihidupi? Diterapkan dalam hidup kita. Dipraktekkan. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku tahu. Dia gak carkoni. Dia lihat, dia rasakan. Dia tahu bagaimana rasanya. Karena dia masuk di dalamnya. Dan betapa dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Untuk cakap menanggung segala perkara. Dan dia pantas berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Lanjut saudara. Di dalam surat Filipi 4 ayat 13, lihat ada beberapa kalimat yang saya menarik dan saya selidiki ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Kalimat merah, kekuatan. Nah, kata kekuatan itu ditulis dengan endinamo. Artinya, memperkuat. Seperti lampu pada sepeda itu bisa menyala karena ada dinamonya. Ya, biasanya dekat di ban itu. Tempelin di ban muter. Sebagai sumber yang memberi kekuatan untuk menyala. Saudara, biar itu sepeda dikasih lampu yang paling mahal di dunia, paling unik, paling indah. Nggak akan nyala lampunya kalau nggak ada dinamonya, saudara. Nah, kasus 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh, pelitanya mati. Yang bodoh. Jadi gereja yang tidak disempurnakan. Gak ada dinamonya. Dalam bentuk minyak. Mati pelitanya saudara. Mati rohaninya. Nah kekuatan ini berbicara tentang endinamo. Gak lain adalah kalau kita tinggal dalam Yesus, endinamo kita siapa? Roh Kudus. Menyala hidup kita. Diberkati tidak diberkati dia bisa berkata, sekali Yesus tetap Yesus, bukan cuma lamis-lamis lambe. Tapi dia kayak Paulus karena dia tahu. Yang lebih menarik lagi arti endinamo yang kedua dan ketiga saudaraku. Arti endinamo selanjutnya menambah kekuatan terus menerus. Sampai tiba di akhir dalam posisi tetap tegak berdiri atau tetap kuat. Saya kasih gambaran begini. Ya, orang yang biasa kena stroke lemah. Manusia itu aslinya gitu karena jatuh dalam dosa. Hidup enggak, mati pun enggak. Kalau mau jalan, dia nggak mungkin sanggup. Tapi kata endinamo ibarat, kan ada yang seperti ini ya, letter U ya. Tahu ya? Dipegang, dia bisa jalan. Diangkat satu, jalan lagi. Diangkat satu, jalan lagi. Sampai di akhir, dia didapati tetap tegak berdiri. Aslinya nggak bisa dia. Tapi karena ada endinamo yang buat dia pegangan, jadi dia kuat berjalan. Paham saudaraku gambarannya? Menambahkan kekuatan terus menerus sampai pada tiba akhir dalam posisi tetap tegak berdiri.
Ini udah muncul duluannya. Nabi Yesaya menggambarkan, belum ya? Oh, udah. Nabi Yesaya menggambarkan orang yang di dalam Tuhan seperti burung Raja Wali. Di gambarannya Nabi Yesaya lain lagi. Tapi punya kolerasinya. Ayatnya berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan. Gak keluar. Menantikan Tuhan. Dalam setiap kondisi apapun. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Gembala kemarin ngomong, sayap burung nasar. Yang akan membawa kita disingkirkan pada masa pemerintahan antikris. Orang yang di dalam Tuhan. Ini sekali Yesus tetap Yesus. Didapati tetap tegak berdiri. Di tujuan akhir. Aslinya kita kayak orang stroke, saudaraku. Tapi bisa sampai ke sana karena ada endinamo yang buat pegangan kita. Krek, krek. Saya coba sederhana mungkin supaya dapat ditangkap sama emak-emak juga ya. Lalu kalimat yang kedua dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung. Tadi kekuatan, sekarang kalimat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kata kutanggung itu ditulis dengan kata issue. Artinya memiliki kekuatan untuk tetap sehat rohaninya. Sehingga dapat memperlihatkan komitmen dan tindakan yang ekstra dari umumnya orang, saudaraku. Umumnya orang gak kayak gitu, tapi dia bisa melebihi dari umumnya orang. Karena apa? Karena dia diberikan kekuatan untuk dapat menanggung, itu issue. Ya, kalimat issue memang saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya bisa dimengerti. Kalimat ini yang paling bisa. Ya, saya coba cari-cari gimana di Indonesiakannya ya. Jadi memiliki kekuatan untuk tetap sehat rohaninya sehingga dapat memperlihatkan komitmen dan tindakan yang ekstra. Melebihi orang umumnya. Sebaiknya kita lihat contohnya saja, saudaraku. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 3 bagian A maksud saya. Dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini isu nih. Dapat menanggung. Nah, klik. Bermegah dalam kesengsaraan ini yang gak umum, saudara. Yang saya maksud. Gak umum. Ada gak orang sengsara lalu megah, bermegah. Ini bisa. Yang dibawa jangan dikeluarin dulu ya. Jadi ketahuan dulu saya mau ngomong apa. Maaf. Belum ya? Belum, oke. Maaf. Thank you. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, bermegah dalam kesengsaraan ini gak umum. Ada gak orang sengsara bisa bermegah? Gak ada. Tapi inilah karena dia punya kekuatan untuk menanggung isu itu tadi. Bisa dia dalam kesengsaraan. Dia bisa bermegah. Nah, kata bermegah, ada baru muncul ya, terima kasih. Itu ditulis, saya juga pakai spell Indonesia ya, supaya gampang dibaca. Kau caumai. Tapi ini bukan bahasa Cina. Kau caumai, bukan siomai, bukan. Kau caumai. Artinya bergirang. Kok bisa orang sengsara bergirang? Ini enggak waras, ini orang Kristen. Enggak, tapi memang begitu ditulis. Kenapa? Karena ada kuasa yang disebut isu itu. Kemampuan, dapat menanggung. Di dalam Tuhan, Tuhan beri kemampuan. Yang lebih menarik, saudaraku, kata lain dari kaucomai, saudaraku. Melihat kesempatan untuk berjaya, dan melihat kesempatan untuk dekat dengan Tuhan dalam doa. Orang sengsara, bagi Paulus kehidupan dalam kesengsaraan, itu melihat kesempatan untuk bisa berjaya. Buat orang umum nih aneh ini ajaran Kristen. Tapi tunggu dulu, saudara ikuti saja. Orang menderita kok justru
Melihat kesempatan untuk dekat dengan Tuhan dalam Tuhan, oke lah, ini bisa masuk akal. Tapi yang di atas, melihat kesempatan untuk berjaya, menderita loh, berjaya gimana? Saudara, kalau orang konotasinya cuma materi, nggak nyantel. Tapi kalau konotasi jalannya tentang perjalanan hidup imannya, mari kita lihat. Klik. Dalam arti kau comai inilah yang menjadi alasan Paulus untuk bermegah atau bergirang dalam kesesarannya. Ini yang jadi alasan. Lihat ayat sepenuhnya. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 ayat sepenuhnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesaran kita. Karena kita tahu, lihat, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa saudaraku? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa saudaraku? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak. Itu dia. Paham yang diomongkan Paulus? Kenapa dia ngomong begitu? Dia bukan lagi ngecap, saudaraku. Dia merasakan. Dan itu yang dia ingin kita juga masuk ke dalamnya. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, Paulus juga tidak sekedar memberi penjelasan betapa pentingnya pemahaman untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Ini Paulus ini bukan jargoni, bukan kalau kata orang Tegal kulak jari adolnean, bukan. Tapi dia memiliki pengalaman. Dia bisa ngomong seperti itu karena dia punya pengalaman. Mari, coba dibuka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Ya. Saudara perhatikan ayat ini, saudaraku. Apakah mereka pelayan Kristus? Paulus berkata seperti orang gila. Dia lebih dari itu katanya. Aku lebih lagi. Kalau bicara soal melayani nih, mengikut Tuhan. Perhatikan saudaraku, aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Saudara, masuk penjara 1 kali aja, itu syok berat saudara. Saya alami, walaupun sebentar. Karena waktu SMA, saya belain teman dikeroyok, saya belain, akhirnya tawuran. Dan saya dibawa ke kantor polisi, lalu dimasukkan sel, saudaraku, sempit sekali. Satu sel sekotak kayak jangkrik, isinya puluhan orang. Sehari, syok saya saudaraku. Gatel, orang dus, orang dikasih makan, gak bisa tidur, duduk empet-empetan. Syok berat. Ini di penjara sering bukan karena maling, saudaraku, tapi karena Injil. Terus didera di luar batas. Di luar batas, didera itu dicambuk, digebuk. Biasanya ada aturannya kan. Katakanlah aturannya 10 kali. Ini di luar batas. Karena mungkin saking bencinya sama Paulus, wah gebuki aja, nggak usah pakai batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Sekali aja menghadapi bahaya maut itu wah nggak gampang saudaraku. Kerap kali dia alami bahaya maut yang mengancam nyawanya. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali terus 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Saya alami sekali saudaraku. Ya, saya dengan Pak Hani waktu itu penginjilan dengan Bapak Gembala yang lama batas ini. Menginjil ke Sangita Laut, pulangnya kapalnya nabrak karang, jeger, tenggelam. Saya orang yang diselamatkan terakhir kali dengan kaptennya saudaraku. Ternyata si kapten ini dia tidak bisa membedakan lampu mercusuar dengan cahaya rembulan saudara. Dia ngikuti cahaya rembulan ya jelas nyimpang dari mercusuar saudaraku. Dan saya baru tahu ternyata kaptennya minum cap tikus. Waktu semua diangkat ngomong-ngomong breng, bau alkohol, pantesan sampean teler. Pantesan nabrak. Sudah dibawa ke sana kapal air mulai pasang, mulai tenggelam saudaraku. Dan mulai tenggelam, tinggal kami berdua. Saya pikir kenapa nggak dijemput-jemput ya. Si kapten itu, berdoalah Bapak. Berdoalah, kan Bapak pendeta. Kayak gini baru sampean minta berdoa. Sudah tinggal di tiang, kami naik di tiang. Wah ini kalau tiang klub saya berenang. Saya lihat pulaunya jauh banget ya.
Saya pikir kami jangan-jangan saya dilupain. Enggak, saudaraku. Ada orang datang. Yang lain pakai speedboat. Enak ya. Saya yang jemput dayung, saudaraku. Saya pikir, nelongso banget pakai dayung. Kami berdua naik, dayungnya tambah mislep. Sekali jalan, piuk, air naik. Si kapten sama si yang om, bisa menetolong, bisa apa? Dicedoki airnya. Jadi dia dayung, saya nyedok. Dia nyedok, saya nyedok. Puji Tuhan pengalaman. Sampai ke pantai. Paulus alami berkali-kali. Satu aja saya stresnya luar biasa, saudaraku. Saya lihat Pak Hani juga begitu, waktu itu si Hanes mau lahiran. Dia jelas berpikir begitu, saya lihat dia ikut-ikut bakar kaos gini-gini saudaraku. Supaya ada kapal lewat bisa datang nolong. Ya nggak berani lewat ke situ, itu daerah Karang. Ya. Berkali-kali, kemudian dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi. Dan dari orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saya mau tanya kepada saudara. Ada banyak cukup alasan Paulus untuk mengeluh, betul? Ada cukup alasan Paulus untuk mundur dari Tuhan, betul? Akeh teman, saudara. Tapi saudara lihat, tidak ada kalimat yang diucapkan dari mulut Paulus. Aku kecewa. Di mana engkau Tuhan? Enggak. Kalau mungkin bisa ngomong seperti kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan yang tidak ditulis di sini, Paulus, rasul yang paling banyak membuat mukjizat. Paulus, rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Paulus paling berjasa buat kerajaan surga. Dan dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nih orangnya, saudaraku. Kalau saudara pengen tahu apa artinya, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara dan saya diajar oleh Tuhan lewat Paulus seperti dia. Cakap menanggung segala perkara. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin saudara. Jangan keluar. Inilah pentingnya memahami. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan bahaya. Tapi ketika tetap tinggal di dalam Tuhan, saudara, kita ada di tangan Tuhan. Siapa berani ngutik, Tuhan bertindak. Tuhan akan terus peliharakan kita. Tuhan akan bela. Dua sisi ini akan mewarnai kehidupan kita. Dan kita didapati tetap tegak berdiri. Dan kita pantas ngomong, sekali Yesus, tetap Yesus.